Ada nggak sih rumah dengan konsep villa, view-nya danau, dan lokasinya di Jakarta? Selamat datang di Toba Lake Villa. Rumah termahal di Jakarta Timur, harganya 72 miliar. Sebelum masuk, kita mau kasih tahu dulu kalau rumah ini itu didevelop oleh 3 raksasa developer di Indonesia. Yang pertama ada Astra Property, yang kedua ada Hongkong Land, dan yang ketiga ada Modern Land. Nah, sebelum kita masuk juga, aku juga mau kasih tahu kalau rumah ini memiliki luas tanah itu 977 dan luas bangunannya di 515 meter persegi. Jadi rumah ini memang benar-benar besar. Rumah ini juga view-nya langsung danau. Sekarang ini aku lagi di area carportnya atau di area parkirnya. Ini untuk carportnya sendiri cukup untuk 2 mobil, kemudian di belakangnya ini ada pintu dari metal frame system. Di dalamnya masih cukup untuk parkir 2 mobil yang nantinya bisa dipergunakan untuk mobil sport kamu. Nah, kita langsung lihat dulu untuk fasad depannya. Fasad depan dari rumah Toba Lake Villa ini, karena sesuai dengan konsepnya, fasad dia juga menggunakan batuan alam atau natural stone. Nah, ayo kita langsung masuk. Kita langsung masuk dari pintu utamanya. Sampai di area pintu utamanya kelihatan besar banget dan ini sudah menggunakan fasilitas Smart Digital Door Lock. Terus di sampingnya juga sudah menggunakan fasilitas video phone. Jadi nantinya kalau misalkan penghuni ada tamu atau pemilik rumah ada tamu, dia bisa lihat dari dalam. Area lobby dari rumah 72 miliar ini juga sangat bagus. Ceilingnya tinggi banget, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam rumahnya, kita langsung ketemu dengan area foyer yang peruntukannya sebagai tempat copot sepatu atau copot sandal. Tapi udah sebagus ini ya. Kamu bisa lihat semuanya serba marmer, terus ada desain interior yang menambah estetika dari ruangan foyer ini. Nah, yang bikin aku gagal fokus nih, di belakangku ini ada batu yang besar sekali. Ini harganya 300 juta. Jadi hiasan di rumah 72M ini memang semuanya mahal-mahal. Kalau di daerah-daerah mungkin 300 juta udah bisa bikin rumah minimalis modern. Cuma di sini baru dapat untuk hiasan yang memang peruntukannya untuk estetik ataupun keindahan dari rumah dengan konsep villa ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita naik, itu ada beberapa anak tangga. Nah, ini akses menuju ke kamar tamu ya nantinya. Ini juga ada, aku mau ngasih tahu di sini itu batuan alami atau natural stone. Dipadu-padankan dengan panel motif kayu nih kayak gini. Jadi memang feel-nya itu villa banget, oke? Kemudian kita langsung masuk ke area kamar tamunya. Wow, kamar tamunya itu bagus banget. Ini kamar tamunya juga bukan kamar yang sembarangan, soalnya memang luas. Kamar tamu ini sudah menggunakan lantai parkit, kemudian untuk ukurannya udah double size. Di sini ada nakas meja kanan kiri, terus ada backdrop yang bagus, terus ada lampu gantung yang menambah kehangatan dari kamar tamu ini. Ada area TV juga. Terus di situ juga ada area untuk meja rias. Jadi memang tamu di sini bakal betah banget atau nyaman banget. Yang pasti tamunya malas buat pulang. Nah, di kamar tamu ini juga sudah memiliki wardrobe yang menurutku untuk ukuran kamar tamu ini sudah sangat besar. Ini untuk wardrobe-nya. Kalau kita buka, ini mereknya dari Toto. Nah, kalau untuk ukuran tamu, sekali lagi aku bilang, ini sih lebih dari cukup. Nah, selanjutnya aku mau ngajakin kalian masuk ke area kamar mandinya. Area kamar mandinya ini juga udah kayak di hotel bintang 5 nih, teman-teman. Di sini ada wastafel, ada kloset, terus ada area shower. Semuanya serba marmer, semuanya mereknya dari Durafit. Jadi memang rumah ini proper banget ya. Udah semuanya serba bagus. Ini untuk kamar mandinya. Jadi dipastikan tamu yang berkunjung ke rumah ini pasti bakal males buat pulang. Selanjutnya, kita keluar dari kamar, kita langsung ketemu sama di sini nih. Ini merupakan area powder room. Peruntukannya kalau misalkan tamu mau buang air kecil,
ataupun sekedar cuci muka, bisa menggunakan ruangan ini. Ini juga didesain seperti di villa, seperti konsep rumahnya di villa. Ini juga menggunakan merek dari Dravit. Jadi memang udah bagus banget. Oke, kita lanjut. Lantai dari rumah ini itu semuanya udah pakai marmer. Nah, selayaknya rumah dari rumah orang kaya, kalau ciri khas rumah orang kaya sekarang harus punya lift pribadi. Begitupun juga rumah ini. Rumah ini itu sudah difasilitasi lift pribadi yang cukup untuk 8 orang. Mereknya dari Schindler. Setahu aku ini produk dari Swiss, teman-teman. Nah, habis dari kamar tamu, aku mau ngajakin kalian semua ke area entertainment room. Kita langsung turun tangga lewat sini nih. Nah, di area lantai 1 ini, dia sudah memiliki entertainment room. Nah, kalau kita masuk, seperti ini nih entertainment roomnya. Gila, keren banget. Jadi memang didesain sebagai tempat hiburan pemilik rumah ini ya nantinya, atau yang beli rumah ini. Di sini ada area buat layarnya, kemudian di sini ada area sofa buat duduk-duduk. Kalau misalkan mau nonton film ataupun karaoke, kalian juga bisa nih, nantinya kayak gini nih. Jadi kalau misalkan mau nonton film, ini bisa dikeluarin nih, jadi baru ditembakin ke area layarnya. Keren banget kan? Nah, ini untuk kalau misalkan mau nonton. Tapi kalau misalkan kalian nggak sekedar cuma mau nonton doang, di sini juga sudah disediakan minibar yang nantinya bisa buat kalian sambil minum-minum ataupun makan. Di sini tuh sebenarnya peruntukan ruang ini ya buat having party ataupun buat kumpul sama keluarga dekat ya. Jadi memang private banget untuk ruangan ini. Di sini juga masih ada tempat duduk, bisa buat 4 orang. Di sampingnya itu ada wine cellar, jadi banyak banget wine di ruangan ini. Kalau misalkan nantinya kamu mau wine, kamu bisa langsung ambil, karena memang rumah ini itu dijual beserta isi-isinya. Cuma kalau misalkan kalian nggak mau, nanti wine-nya buat aku aja. Dan yang paling aku suka dari desain interior ini, sepertinya memang khusus untuk entertainment room. Jadi memang vibes-nya dari ruangan ini ya seperti ini gitu loh. Bagus banget. Karpetnya juga aku suka dengan motif-motifnya. Dan yang paling aku suka juga ruangan semuanya di sini itu semuanya ada view yang besar. Contohnya ini kita ruangannya di bawah loh. Harusnya ruangan ini gelap pengap. Cuma karena didesain oleh orang yang berpengalaman, ini dikasih beberapa view yang besar-besar, jadi buat sirkulasi udara sama pencahayaan nih teman-teman. Jadi bagus banget. Di situ juga masih ada area kolam, mungkin nantinya kalau misalkan mau dibikin taman juga bisa. Oke. Ini untuk entertainment room-nya. Selanjutnya, di sebelah sini itu masih ada pintu untuk ke area carportnya nih. Nah, di area carportnya ini bisa, atau garasinya, ini bisa cukup untuk 2 mobil. Jadi memang cukup luas. Di sini juga didesain banyak banget kayak gini nih. Kayak memang biar nggak kesannya gelap ataupun banyak udara yang masuk. Oke, di samping sini ini masih ada akses untuk ke kamar ART. Di sini juga ada taman juga di sini. Dan masuk ke sini itu ke area ART. Nah, di area ART ini dia memiliki 2 kamar. Ada 2 kamar di sini dan ada 1 kamar mandi di sini. Dan memiliki tangga, jadi ART nanti bisa naik turun tangga ke area dapur kotornya nih. Jadi semakin enak ya buat aksesnya. Oke, selanjutnya. Kalau misalkan kita masuk ke area sebelahnya, kalau misalkan kita masuk ke area sini, oh ya, di sini juga masih ada 2 kamar driver ya. Misalkan kita masuk ke area sini, ini merupakan area yang tadi nih di samping dari entertainment room. Jadi misalkan kolam seperti ini mau dikasih ikan boleh, kalau misalkan nantinya mau dibikin taman juga boleh. Terus selanjutnya di sini juga ada area storage nih teman-teman buat penyimpanan barang. Nah, kalau area sini ini nantinya area buat ke belakang rumahnya nih.
Nah, setelah dari ruangan di luar ataupun ruangan garasi carportnya, kita langsung naik ke area lantai atas nih. Oke, kita naik. Nah, sampai di lantai 3, jadi kan tadi aku habis ngeliatin kamar tamu, terus ada entertainment room. Di lantai 3 itu area semua kamar. Dan sekarang aku mau ngajakin teman-teman semuanya buat masuk ke area kamar anak dari rumah paling mahal di Jakarta Timur ini. Ini merupakan kamar dari kamar anak yang didesain khusus, desain interiornya itu kamar anak cewek. Nah, jadi seperti ini nih desainnya. Jadi ada kamar single bed di sini. Terus kayak ada bentuk rumah-rumahan gitu. Ya anak kecil pasti suka, anak cewek pasti suka. Terus banyak boneka. Di sini juga area backdropnya itu bagus nih. Banyak aksen kayu kayak gini. Terus wallpapernya juga bagus. Ada lampu gantung menambah nilai hangat dari ruangan ini. Apalagi semua rantainya juga udah parkit. Terus di sini juga ada area wardrobe yang besar sekali. Jadi kalau misalkan anak ataupun pemilik kamar ini, itu nggak perlu khawatir lagi buat naruh baju-baju ataupun barang-barang yang super banyak. Dan enaknya lagi dari kamar ini itu sudah memiliki area TV juga nih. Nah, area TV ini juga gimana sih cara nontonnya? Ini juga bisa kayak giniin loh, bisa dilipat. Jadi nggak perlu miring-miring lagi nonton TV-nya. Jadi memang sudah didesain begitu proper oleh developer nih, teman-teman. Nah, kamar ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi. Jadi ada kloset di sini, ada wastafel, ada shower, dan lagi-lagi semuanya itu merek dari Durafit. Bagus banget. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin punya gebetan anak sultan, kalian harus kerja keras karena apa? Anak-anak sultan itu tempatnya atau rumahnya itu bagus-bagus banget. Jadi buat kalian kerja keras lah buat dapetin anaknya. Jangan sampai anaknya nanti menderita gara-gara kamu. Nah, selanjutnya di sini itu ada area balkonnya kalau kita keluar. Balkon ini juga lantainya itu sudah menggunakan homogeneous style, cuma motifnya itu motif parkit. Jadi biar senada. Di sini juga ada protektor atau pagar yang menggunakan kaca tebal di sini, biar efeknya juga lebih luas. Dan di sini juga masih ada kisi-kisi besi kayak gini, yang peruntukannya sebenarnya ini sebagai alat privacy ya buat kita, ataupun sebagai protektor juga bisa. Cuma kalau misalkan kalian mau buka tutup, ini juga bisa banget nih. Jadi kalau misalkan mau dibuka, lihat tetangga depan rumah, dadah-dadah gitu bisa. Ataupun kalau misalkan anak rumah dari depan rumah cantik, kalian bisa kode-kodein. Selanjutnya kita langsung masuk ke kamar anak yang satunya nih. Nah, di kamar anak yang satunya, ini desain interiornya itu jadi untuk kamar anak cowok nih. Nah, ketika kita masuk, feel-nya lebih manly aja, lebih cowok, lebih simple. Ini tempat tidurnya double size gitu. Terus di sini juga memiliki wardrobe yang besar. Jadi memang semua lemari di rumah ini itu besar-besar. Ya karena pasti barangnya juga banyak-banyak lah, orang kaya gitu kan. Nah, di sini juga ada nakas di kanan kiri meja buat lampu tidur. Terus area backdropnya kalau tadi itu kan kayu-kayu, kalau ini itu dari kaca. Terus kayak ada efek yang bekas dibakar gitu. Out of the box sih, tapi bagus, keren banget. Terus yang aku suka, semua kamar di sini lagi-lagi view-nya besar-besar, jadi bagus banget untuk sirkulasi udara dan cahaya. Maksimal. Nah, ini lagi buat kamar mandinya nih. Kamar mandinya seperti kamar-kamar sebelumnya, ada kloset, wastafel, sama area shower, dan semuanya merek Durafit, dan semuanya sudah pakai marmer. Jadi memang semuanya sudah bagus, semuanya kayak di villa, kayak di Bali rumahnya. Dan seperti tadi yang udah aku bilang, kamar ini juga punya balkon yang connecting ke area kamar yang satunya. Nah, ini nih, ini juga connecting ke area kamar sebelah. Oke, kita di sini juga udah ada TV sama juga kayak kamar yang tadi. Jadi kalau misalkan mau nonton bisa kayak gini nih. Nah, jadi memang sudah di set sedemikian rupa memiliki fungsi yang maksimal. Nah, ini TV-nya dari Samsung ya. Oke. Selanjutnya kita keluar dari kamar ini. Kita langsung ke area depannya. Jadi di samping kanan kiriku tuh ada ruangan. Cuma kita ke ruangan sebelah kiri dulu. Ini merupakan ruang library room atau ruang kerja. Nah, ketika kita masuk, kita langsung
ketemu dengan ruangan ini yang super nyaman nih kalau misalkan buat kerja. Nah, ini ruang kerjanya, ruang kerja dari rumah Sultan ini. Jadi bagus ya interiornya. Ini meja kerjanya, udah pakai marmer top table-nya. Terus di situ juga ada area buat raknya atau area library-nya lah. Misalkan kalau kalian mau naruh-naruh buku, taruh-taruh hiasan ataupun foto keluarga itu sebenarnya juga bisa. Jadi memang desain interior ini mendesainkan ruang kerja yang sangat nyaman untuk pemilik rumah atau rumah Sultan ini, dengan harapan orang yang memiliki rumah ini pasti kerjanya sibuk banget, bisnisnya di mana-mana, jadi tetap produktif dari rumah dan menghasilkan kerja juga yang maksimal. Tapi kalau kayak gue, kayaknya punya ruang kerja senyaman ini, yang ada malah kerjaan gue nggak kelar-kelar. Jadi mungkin gue cuma tidur-tiduran, adem banget di sini, yang ada ambiar semuanya. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelahnya. Nah, di ruangan sebelahnya ini merupakan kamar utama dari rumah 72 miliar. Ini yang paling aku suka. Kamarnya besar banget. Jadi kalau teman-teman lihat, ini merupakan tempat tidur ukurannya king size, terus desain backdropnya juga bukan sembarang desain. Ini aku baru pertama kali lihat desain sebagus ini. Maksudnya nggak pasaran desainnya. Terus ada nakas meja di samping kanan kiri buat foto, buat lampu tidur. Ada lampu gantung, lagi-lagi menambah kesan hangat atau romantis daripada kamar utama ini. Nah, di sini masih ada satu sofa buat duduk santai Sultan sambil main handphone ataupun baca berita sambil nonton TV kalau belum ngantuk. Dan lagi-lagi yang aku suka, semuanya kaca nih. Jadi nggak ada tembok konkret yang aku suka nih. Jadi apa? Bener-bener sirkulasi udara sama cahayanya tuh maksimal banget. Nah, yang aku suka ini terus di sini ada area buat entertain. Ya, ada area TV, terus ada ambalan di atas dari TV. Ini bisa buat taruh buku, foto ataupun pajangan-pajangan yang dipunya oleh si pemilik rumah. Nah, kalau kita keluar ke sini, ini kita juga langsung dapat balkon yang super panjang dan luas. Jadi kamar anak memiliki balkon yang luas, kamar utamanya lebih luas lagi. Dan view-nya itu langsung ke belakang rumah, bisa lihat danau yang super luas. Jadi kalau sudah masuk ke area kamar utama ini, apalagi nanti ke ruang tamunya, itu feel-nya udah bukan kayak di Jakarta, tapi udah kayak di Bali sana. Oke, kita langsung ke area kamar mandinya Sultan tuh kayak apa sih? Nah, untuk area kamar mandinya, sebelum kita masuk, ini merupakan area walk-in closet-nya. Area walk-in closet ini sebenarnya nanti bisa ditutup. Cuma ini karena so unit, jadi biar kita ngasih taunya ke konsumen itu lebih mudah. Ini area wardrobe-nya seperti ini. Yang kalian dapat seperti ini. Semuanya yang ada di sini kalian bisa dapetin. Ini juga ada wardrobe kanan kiri. Terus di sini ini merupakan area meja rias untuk istri ya, atau untuk cewek nih di sini nih. Jadi memang sudah kita siapkan, jadi memang kenyamanan nomor satu nih untuk si pemilik kamar ini. Selanjutnya, kita masuk ke area ini. Ini untuk area kamar mandinya. Kita langsung ketemu sama bathtub-nya nih. Bathtub yang super besar di sini. Terus di sebelah sini, itu ada area kloset sama wastafel. Di sebelah sini. Nah, kita wastafelnya itu ada 2, dengan harapan nanti suami istri itu nggak rebutan. Secara waktu juga lebih efektif. Di sini ada lagi wastafel dan di sini ada area shower. Gitu. Nah, ini semuanya kelihatan bagus banget. Di sini juga ada desain ornamen bubble gitu. Mungkin karena bathtub itu kan kita banyak busa-busa, banyak gelembung. Dikasihlah gelembung-gelembung atau bubble-bubble di sini menambah keestetikan dari kamar mandi utama daripada kamar utama ini. Nah, kalau misalkan kita lihat semuanya juga mereknya dari Duravit loh, jadi bagus banget. View-nya lagi-lagi itu ke danau, jadi memang nyaman banget. Kalau misalkan nantinya si pemilik rumah ini mungkin sambil buang air besar, buang air kecil, itu bisa menikmati view loh, keren banget. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini merupakan kamar utamanya ya. Ini udah bagus banget. Nah, aku mau ngajakin kalian semuanya ke area living room atau ruang tamu utama dari rumah ini. Oke.
Nah, kita balik ke area lantai 2-nya. Kita langsung ke area living room-nya. Wow, ini area ruang tamunya udah kayak bukan di rumah. Jadi memang sudah nyaman banget. Ini feel-nya udah kayak di villa nih teman-teman. Jadi apa ya, kalau ngelihat pemandangan ke sana, terus ngelihat area living room-nya senyaman ini, sebagus ini, itu udah kayak bukan di Jakarta lagi. Terus di sana juga ada area buat kayak area perpustakaannya atau library gitu. Jadi bisa buat taruh buku ataupun hiasan ataupun foto si pemilik rumah ini. Area TV, ada meja, ada karpet yang senada dengan tema dari interior yang ada di rumah ini. Jadi memang kesannya kayak di villa. Pokoknya ketika kita masuk ke area living room, itu kesannya udah kayak di villa, bagus banget. Dan lagi-lagi yang aku bilang, aku suka semuanya yang ada di rumah ini. Temboknya atau view-nya itu nggak ada tembok konkret ya, sekali lagi. Ini merupakan view kaca yang besar, memaksimalkan sirkulasi udara, memaksimalkan juga cahaya yang masuk ke ruangan ini. Jadi kesannya lebih segar. Nah, di sini ada area meja makan, top table-nya juga udah dari marmer, terus ini juga bisa cukup untuk 8 orang. Cuma kalau misalkan nantinya lebih dari 8 orang dan mau ditambahin lagi kursinya, itu juga masih cukup. Nah, kemudian di sampingnya ini merupakan island. Di sini juga sudah pakai marmer lagi-lagi. Dan di sini itu banyak ruang penyimpanan nih. Kalau misalkan teman-teman lihat nih. Jadi banyak banget, bisa buat piring, bisa buat apapun lah, panci dan yang lainnya. Di sini juga masih ada ruang penyimpanan lagi nih. Nah, jadi memang banyak banget. Nah, di area sini itu di belakangnya ini merupakan area dapurnya nih atau kitchen set serta kabinetnya di atas bawah sudah ada nih. Kalau kita lihat, ini juga merupakan ruang-ruang penyimpanan barang. Jadi banyak banget ruang-ruang penyimpanan barang di area dapur ini. Ini area dapur bersihnya ya. Kemudian di sini juga sudah ada kompor elektrik, ada cooker hood juga, dan ada ambalan. Kalau di sini itu ditaruh buat air mineral gitu ya, air mineral mahal. Nah, selanjutnya ini juga di sini ada kulkas. Nah, ada kulkas. Di sini ada oven sama microwave. Terus di sini juga nantinya bisa taruh dispenser. Jadi lebih enak ya, lebih efisien. Nah, ini juga sudah ada kitchen sink-nya. Ini merupakan merek dari Blanco. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke area dapur bersihnya. Nah, ini kita masuk ke area dapur kotornya. Kalau kita ngelihat dapur kotornya, itu sebenarnya kita nggak bisa bilang dapur ini kotor ya. Cuma ini perumpamaan aja. Ini merupakan area dapur kotor ataupun dapur basah. Jadi di sini itu kitchen setnya itu juga sudah sangat lengkap. Soalnya ada kabinet atas bawah di sini. Terus di samping kananku juga sudah ada kitchen kabinet juga di atas bawah sini. Terus ini untuk kitchen sink-nya lagi-lagi juga mereknya dari Blanco. Terus ada area kulkas yang cukup besar yang nantinya bisa simpan sayur, buah-buahan, atau bahan-bahan masak ya. Terus di samping sini juga ada kompor yang memiliki 5 tungku yang nantinya kalau misalkan masak dengan jumlah yang banyak, ini bisa lebih efektif. Dan ada cooker hood juga di sini, jadi nggak pengap. Nah, enaknya juga masih ada ventilasi kayak gini. Jadi kalau misalkan nantinya mau dibuka kayak gini, itu juga lebih enak ya. Nah, di sebelah sini, ini merupakan akses yang tadi aku bilang dari kamar ART naik turun itu biar lebih efisien. Jadi bisa naik turun dari kamar ART naik ke area dapur kotornya. Begitupun sebaliknya, kalau di sebelah kirinya itu merupakan area poolnya. Oke. Oh iya, ini kabinetnya semuanya juga mereknya dari Toto. Kalau kayak cooker hood-nya ini mereknya dari Bosch. Kulkasnya ini juga mereknya dari Samsung. Jadi memang sudah barang-barang yang menurutku udah bagus-bagus dan pantas untuk di rumah dengan harga 72M ini. Nah, kembali lagi di area living room, aku mau ngasih tahu beberapa informasi nih buat teman-teman semuanya. Informasi penting. Kalau rumah ini itu didesain oleh desain interior nomor 1 di Indonesia, yaitu Alex Bayu. Satu-satunya desain interior terbaik dan termahal yang ada di Indonesia.
Jadi rumah ini itu sebagus ini karena didesain oleh beliau juga. Nah gitu. Nah selain itu aku juga mau kasih tahu informasi ke kalian juga. Banyak sekali orang yang sudah review rumah ini dan banyak sekali komentar yang mengira bahwa rumah ini itu nggak laku-laku. Padahal realitanya nanti aku kasih tahu. Tapi sebelumnya aku mau ngajakin kalian semua ke area poolnya dulu. Baru kita nanti kasih tahu sudah berapa unit yang sudah laku dari Toba Lake Villa ini. Oke kita ikutin yuk. Nah, ini untuk area poolnya. Wow, ini kita kalau udah di area poolnya, sebenarnya kita feel-nya itu udah bukan kayak di Jakarta lagi, tapi udah kayak di Bali. Seriusan udah kayak di Bali. Nah, ini untuk area kolam renang dewasa, terus di sana itu ada area kolam renang anak. Nah, di area ini merupakan area kolam renang yang view-nya nantinya langsung ke danau. Nah, kalian juga bisa lihat sebenarnya. Ini buat area santai, kemudian di samping sini itu masih ada area buat bilas. Nah, kalau misalkan kamu mau lihat, di sini juga ada area tangga kalau dari dapur kotor yang tadinya tembus ke area kamar dari ART. Jadi lebih efisien ya. Nah, oke kita lanjut lagi. Nah, dari ruang rumah utama dari Toba Lake Villa ini, sebenarnya Sultan juga memiliki akses untuk langsung ke area dari pavilionnya. Jadi mereka punya connecting seperti ini yang nantinya bisa langsung tembus ke area pavilion. Jadi nantinya bisa menikmati view danau lebih dekat lagi. Nah ini untuk area tamannya, kalau misalkan kita lihat ini luas banget. Jadi kalau misalkan kalian ada acara garden party sendiri pun di rumah, ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Nah seperti ini, keren banget. Nah, sekarang kita ke area pavilionnya, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih. Sebenarnya di sini itu masih ada space yang cukup luas yang nantinya mungkin bisa ditaruh tempat duduk, menikmati garden rumah sendiri jadi lebih nyaman karena luas banget. Oke, kita langsung masuk dan inilah untuk area pavilionnya. Nah, area pavilion ini juga sangat nyaman. Peruntukannya sebenarnya untuk mungkin setiap weekend, setiap ada arisan atau mungkin kumpul keluarga, ruangan ini itu sangat tepat diperuntukkan sebagai tempat berkumpul. Karena apa? Nyaman, view-nya langsung danau, dan gak ada ruangan-ruangan lagi. Karena memang di sini itu pure buat area berkumpul aja. Ini ada sofa yang besar, terus ada entertainment, di sini ada TV ya. Mungkin kalau misalkan mau dikasih sound besar gitu buat karaoke itu sebenarnya juga bisa-bisa aja. Nah, di sini juga ada island, lagi-lagi. Karena memang konsepnya villa ya, jadi banyak island, ada meja juga. Dan di sini juga kalau misalkan teman-teman lihat, ini banyak banget penghargaan nasional untuk rumah Toba Lake Villa ataupun dari klaster Asia Jakarta. Jadi kalau misalkan kalian tahu nantinya, ini sebenarnya banyak banget perumahan di luar dari Toba Lake Villa itu ada klaster-klaster seperti klaster Semayang, klaster Matana, Maninjau, ataupun Sentarum. Jadi sebenarnya banyak banget pilihan memiliki hunian yang ada di Asia Jakarta. Ini island, terus di sini ada meja yang memang peruntukannya kalau kita lihat ya sebenarnya nyamannya untuk ngeteh. Cuma kalau buat ngopi pun sebenarnya nggak salah juga. Di belakang sana itu masih ada area kitchen, ada kabinet di bawah juga, ada kompor elektrik, ada cooker hood juga. Backdropnya di sana juga dari marmer. Terus di sini juga ada area, kalau kita lihat ya, kita buka. Ini ada area, sebenarnya ini area kulkas. Nah ini area kulkas. Nah di bawah juga. Jadi buat simpan makanan lagi-lagi ataupun minuman. Ada microwave juga di sini, mereknya dari Bosch. Kemudian di sini juga masih ada banyak storage atau penyimpanan. Nah di sini buat dispenser, tapi ini ditaruh tempat sampah gitu. Jadi lebih efisien. Terus kalau misalkan kita lihat dari ruangan ini juga sudah memiliki toilet. Di sini itu ada wastafel, ada kloset juga, sama area shower. Itu yang benar-benar kesan kayunya itu dapat banget, feel-nya dapat banget. Vibes-nya seperti di Bali. Kayak memang benar-benar villa gitu. Nah, kita keluar dari pavilion area ini kita langsung keluar. Ini merupakan area teras dari pavilion ini, yang view-nya semakin dekat dengan danau. Ini terasnya luas sekali, terus ada area buat barbecue di sini, nih. Terus di samping sini juga ada meja yang cukup besar. Jadi kalau misalkan barbecue, terus makan-makannya di sini. Mungkin kalau misalkan nggak makan-makan pun, kalau kalian mau santai, mungkin bisa duduk-duduk di sini.
sambil main gitar, nyalain musik yang memang bisa membuat feel kita jadi lebih bagus ataupun lebih baik gitu kan. Nah, ini merupakan space terakhir dari Toba Lake Villa. Nah, aku mau ngasih tahu kan tadi, Toba Lake Villa itu sebenarnya laku nggak sih? Kalau aku bilang laku. Cuma memang yang beli itu tersaring dengan baik. Karena apa? Nggak semua orang itu bisa beli rumah semahal dan sebagus ini. Apalagi memiliki view yang luar biasa dan lokasinya di Jakarta yang pasti. Nah, kalau misalkan kita lihat, di sini itu sebenarnya masih ada akses nih. Nah, ini masih ada akses yang nantinya bisa langsung ke area taman atau ke area garden. Nah, di sini. Oke. Nah, aku juga mau kasih informasi penting buat teman-teman semuanya. Soalnya apa? Aku tuh beberapa kali ngeliat video review untuk Toba Lake Villa ini dan banyak banget komen, wah rumahnya cuma satu, wah rumahnya sepi, rumahnya cuma sendiri, kok rumahnya nggak laku-laku gitu loh. Padahal rumah ini sebenarnya dalam satu klaster itu ada 94 unit, jadi proses pembangunannya kita baru akan mau bangun. Kalau kalian bilang laku apa enggak, ada orang kaya yang beli ini enggak? Itu jawabannya ada banget. Dan hanya saja untuk rumah contoh ini itu belum ada yang membeli. Karena apa? Karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kebutuhan dari rumah ini itu nggak sesuai dengan kebutuhan yang mereka punya. Jadi memang untuk rumah contoh ini belum laku terjual, cuma sebelah-sebelahnya itu sudah terjual 16 unit. Oke. Dan banyak yang bilang sebenarnya rumah ini itu memiliki beberapa tipe sih. Rumah ini itu memiliki tipe-tipe kayak misalkan ada 3 tipe sebenarnya. Ada tipe 200, itu luas tanahnya 200, ada tipe 300, itu juga luas tanahnya 300, cuma nanti secara lahan kalian bisa variasi milih lahan mana yang kalian pilih. Terus ada tipe 500, itu yang view-nya semuanya ke danau. Itu pun juga ada luas tanah yang hampir 1000, bahkan lebih dari 1000. Jadi memang kita itu menyiapkan lahan yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan rumah tipe 200, 300, 500, ataupun 1000 itu gimana? Harganya juga bervariasi, mulai dari 9M sampai dengan 72M seperti rumah ini. Cara bayarnya seperti apa? Bisa dicicil DP-nya selama 36 kali, 10% ataupun 15%. Nanti aku bikinin perhitungannya. Kalau misalkan kalian penasaran ataupun mau visit ke rumah ini, bisa nanti langsung kontak ke Catur juga. Nah, sampai di akhir video, gimana menurut kalian rumah ini? Nah, kalau misalkan kalian juga penasaran sama harganya berapa, price list-nya berapa, e-brosurnya seperti apa, kalian bisa klik link di bawah, nanti aku kasih kontak, jadi kalian bisa langsung tanya-tanya di situ. Buat kalian yang mungkin butuh referensi rumah klaster lain yang harganya lebih terjangkau, kalian juga boleh komen yang banyak biar nanti aku bikin videonya buat kalian semua sebagai referensi properti atau hunian yang nantinya kalian pilih. Mungkin itu aja dulu video dari aku, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.